Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka tiba-tiba saja istanahnya Kisra itu runtuh, ya, di istana tersebut goncang dan merusak atau rusak 14 baris, ya, terasnya, ya. Jadi teras-teras istananya itu yang besar-besar itu runtuh 14 tanpa sebab, ya, tiba-tiba saja rubuh gitu. Melihat kejadian tersebut, Kisra, raja pada saat itu, khawatir, lalu ia pun bermusyawarah dengan peramal-peramalnya. Dia punya banyak peramal. Ditanyakan, ini apa ini? Apa kejadiannya? Kenapa ada seperti ini? Lalu mereka menebak-nebak mengatakan, ini, ya, berarti kekuasaan negara Faris tinggal 14 raja saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Pertama-tama saya mohon maaf terlambat ini. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu sekalian tetap duduk di rumah Allah, di majelis ilmu, dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tadi betul-betul ada udzur syar'i, tapi insya Allah, ya, semua tetap dinilai pahala seperti saya katakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke poin yang besar setelah panjang lebar membahas masalah kisah pasukan gajah, kemudian berkuasanya pemerintahan negeri Faris di Yaman, ya, bagaimana Abraham masuk ke dari negeri Najasyi Afrika ke Yaman, kemudian bagaimana nanti dari Yaman pun ada dari anak keturunan raja aslinya yang mengeluarkan kembali atau yang menguasai kembali negeri Yaman itu. Kita masuk ke fase kisah kelahiran Nabi SAW, kemudian pertumbuhan beliau sebelum penobatan menjadi Nabi dan Rasul. Dimulai dengan Abdul Muttalib, paman Nabi SAW atau kakek Nabi SAW. Beliau dikaruniai oleh Allah Azza wa Jal seorang anak bernama Abdullah. Dan Abdullah ini adalah anak yang paling bungsu. Anak yang paling bungsu dari 10 orang anak laki-laki. Sudah pernah kita jelaskan bahwasanya Abdul Muttalib pernah bernazar. Waktu dia mencari sumur Zamzam, kemudian dia masih dibantu oleh satu orang anaknya yang bernama Harith, anak pertama, paman Nabi SAW. Itu dia merasa lemah karena nggak ada yang membela dia. Maka pada saat dia menemukan air Zamzam dan dia dinobatkan menjadi Raja Mekah, karena nggak ada yang memiliki Zamzam kecuali dia pada saat itu. Ya, setelah dia ke Madinah, kehabisan air, ya, karena ingin mencari peramal di sana, akhirnya keluarlah Zamzam dari bekas telapak kaki untanya dan seterusnya. Dia pulang ke Mekah, dia menjadi raja. Waktu dia menjadi raja, dia bernazar. Dia mengatakan kalau seandainya, ya, saya dikaruniahi 10 orang anak laki-laki, maka saya akan sembelih salah satunya. Dan kebetulan ayah Nabi SAW adalah anak beliau yang ke-10 laki-laki. Jadi Abdul Muttalib dikaruniai oleh Allah SWT anak 14, 4 perempuan, sisanya yang 10 itu semuanya laki-laki. Abdullah ini dinikahkan oleh Abdul Muttalib dengan umur yang muda. Khilaf di antara ahli sejarah antara 17 sampai 19 tahun. Dinikahkan dengan Aminah. Aminah adalah sepupunya sendiri. Aminah adalah sepupunya sendiri, tapi Aminah ini tinggalnya di kota Madinah. Pada saat menikah, dalam hitungan 6 bulan saja setelah menikah, Abdullah meninggal dunia. Berarti Nabi SAW, kata para ulama, yatim sementara dia masih dalam perut. Dan juga perlu kita tekankan di sini Bapak Ibu sekalian, dan pernah saya jelaskan juga poin ini,
istilah yatim itu hanya diberikan bagi orang yang kehilangan ayahnya. Karena yatim artinya orang yang kehilangan penaungnya. Di Indonesia biasanya ditambah piatu. Itu piatu istilah bagi orang yang kehilangan ibunya. Jadi kalau anak kehilangan ayah ibu dikatakan yatim piatu. Sebenarnya tidak ada istilah piatu dalam Islam. Yang ada cuma yatim. Dan yatim itu hanya orang yang meninggal ayahnya. Jadi kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim karena penaungnya masih ada. Karena penaungnya masih ada. Jadi semua orang yang meninggal ayahnya selama dia belum balik itu namanya yatim. Tapi kalau meninggal ibunya ayahnya masih ada tidak dihitung yatim. Tidak dihitung yatim. Ini sebuah hukum yang perlu Anda ketahui karena seringkali kita salah dalam menginfakkan harta untuk anak yatim. Dan juga fadilah-fadilah anak yatim itu kembali kepada hukum ini. Intinya adalah Nabi SAW menjadi yatim pada saat beliau masih dalam perut ibunya dan tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini terakhir kita bahas kalau tidak salah itu masalah ya Abraha dihancurkan yang dikenal dengan tahun gajah dan masyarakat Mekah menjadikan tahun gajah sebagai perhitungan tanggal mereka. 50 hari tepatnya setelah kejadian Abraha dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla di depan Ka'bah dengan pasukan gajahnya, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari kelahiran beliau itu terdapat kejadian-kejadian besar yang sifatnya universal. Artinya terjadi di seluruh dunia pada saat beliau SAW lahir. Yang pertama, kejadian yang terjadi pada saat hari lahirnya Nabi SAW adalah keluarnya ya bintang yang dikenal oleh terlihatnya bintang yang dikenal oleh orang-orang Yahudi dengan istilah bintang Ahmad. Bintang Ahmad ini tidak diketahui oleh orang Yahudi saja. Dan orang-orang Yahudi menemukan ini dalam kitab Taurat. Bahwasanya Nabi terakhir nanti kalau lahir mereka akan melihat bintang dan mereka namakan bintang Ahmad. Bintang tanda keluarnya Nabi terakhir. Dalam sebuah riwayat yang sahih yang menceritakan kepada kita tentang terlihatnya bintang Ahmad ini seorang sahabat yang bernama Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Hassan ibn Thabit ini seorang ya masyarakat Madinah asli, beda umurnya dengan Nabi SAW 7 tahun. Beda umurnya beliau 7 tahun dengan Nabi SAW. Hassan ini nantinya akan menjadi penyair Nabi SAW. Beliau sangat mahir dalam bersyair, maka beliau nanti akan membela Nabi SAW itu dengan syairnya. Beliau berkata, saat aku berumur 7 tahun, suatu hari, aku pernah berada di salah satu pemukiman kaum Yahudi. Tepatnya umur 7 tahun itu, berada di pemukiman Yahudi. Zaman dulu itu misalnya di Bekasi ini, kalau ada orang Yahudi tinggal kayak di kota Madinah itu mereka buat benteng sendiri. Kalau kita sekarang mungkin komplek perumahan, tapi zaman dulu dibuatin benteng. Jadi setiap suku itu punya benteng. Khawatir kalau suku lain menyerangnya gitu. Jadi dalam satu kota itu ada banyak lagi benteng-benteng gitu. Hassan ibn Thabit sedang berada di salah satu benteng orang Yahudi dan dia bercerita waktu umurnya 7 tahun di Madinah. Aku suatu hari pernah berada di salah satu pemukiman Yahudi di benteng mereka. Salah seorang dari pendeta Yahudi tiba-tiba naik ke atas menara yang tinggi dan berteriak dengan suara keras lalu dia berkata, "Wahai sekalian kaum Yahudi, sungguh telah terlihat pada hari ini bintangnya Ahmad yang tidak terlihat kecuali pada hari ia lahir." Yang tidak terlihat kecuali pada saat dia lahir. Dan sudah kita tekankan dan kita sering ulangi pada saat di awal-awal pertemuan sirah kita, bahwasanya orang-orang Yahudi ini orang-orang yang paling mengenal Nabi Muhammad SAW. Mereka paling tahu. Sampai dulu kita sudah jelaskan alasan orang-orang Yahudi masuk ke Madinah karena mereka yakin akan ada Nabi terakhir keluar di kota ini dan bernama Ahmad. Serta Nabi SAW di awal pertemuan juga riwayat Imam Muslim, beliau berkata, saya punya 5 nama. Saya Ahmad, saya Muhammad, saya Mahi, saya Hashir, dan saya Aqib. Ya, itu nama Nabi SAW, berarti Ahmad dan Muhammad sama nama Nabi SAW. Kemudian orang-orang Yahudi juga sering berkata kepada masyarakat asli Madinah, suku Aus dan Khazraj. Suku asli Madinah yang nanti akan menjadi Ansar. Nanti akan keluar Nabi terakhir di kota ini. Dan
kamilah orang yang paling pertama beriman kepadanya, serta kalau kami beriman dan kalian tetap kafir, maka kami akan memerangi kalian seperti peperangan Ad, ya, dan Iram. Maksudnya kalian akan kami habisi semuanya. Ini berarti banyak sekali isyarat orang-orang Yahudi sangat mengetahui tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ditemukan dalam banyak ayat Taurat bahwasanya Nabi terakhir akan keluar, ya, di sebuah kota yang dipenuhi dengan batu-batu hitam yang tajam. Itu ada di Madinah. Dikenal sekarang dengan Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Kalau Bapak Ibu lagi diberikan taufik oleh Allah umrah atau haji, terutama kalau lagi umrah, ya, agak luang gitu waktunya, Ibu bisa dan Bapak minta sama gaidnya diantar keliling kota Madinah. Jadi bukan cuma tempat-tempat ziarah umumnya saja, tapi ada satu wilayah atau wilayah namanya Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah, ya, wilayah timur dan wilayah barat. Ini dipenuhi dengan batu-batu hitam yang tajam dan luasnya luas sekali, ya, bisa sampai puluhan mungkin ratusan kilometer. Jadi Madinah tidak akan pernah diserang atau tidak bisa diserang di zaman itu dari dua wilayah ini. Dari timur dan baratnya nggak mungkin bisa diserang. Karena orang kalau jalan kaki aja setengah mati, apalagi orang pakai kuda gitu. Nggak bisa sama sekali. Dan ini akan kita bahas juga pada saat kita membahas perang Khandaq. Ya. Kenapa Nabi SAW membuat parit dan di mana Nabi SAW membuat parit? Ternyata dua wilayah timur dan baratnya ini karena penuh dengan batu, jadi nggak bisa. Timur dan wilayah barat. Ini dipenuhi dengan batu-batu hitam yang tajam dan luasnya luas sekali, ya, bisa sampai puluhan mungkin ratusan kilometer. Jadi Madinah tidak akan pernah diserang atau tidak bisa diserang di zaman itu dari dua wilayah ini. Dari timur dan baratnya nggak mungkin bisa diserang. Karena orang kalau jalan kaki aja setengah mati, apalagi orang pakai kuda gitu, nggak bisa sama sekali. Dan ini akan kita bahas juga pada saat kita membahas perang Khandaq. Ya. Kenapa Nabi SAW membuat parit? Dan di mana Nabi SAW membuat parit, ternyata dua wilayah timur dan baratnya ini karena penuh dengan batu, jadi nggak bisa diserang. Jadi beliau buat paritnya itu justru dari arah selatannya kota Madinah, karena Mekah dari arah selatan saja. Jadi beliau tidak mengelilingi seluruh Madinah dengan parit, tapi hanya di wilayah selatan saja. Karena timur dan baratnya penuh dengan batu-batu hitam yang tajam, di belakangnya itu jauh di daerah utaranya dari arah negeri Syam, itu dipenuhi dengan perkebunan kurma yang sangat padat. Jadi sulit sekali untuk diserang Madinah kecuali dari selatan saja. Maka beliau buat nanti parit di arah selatan. Di Taurat disebutkan akan keluar nanti Nabi terakhir di sebuah kota yang bernama Thabah. Thabah ini artinya baik. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Madinah ini adalah Thabah Tayyibah. Jadi nama lainnya kota Madinah adalah Thabah dan Tayyibah. Jadi di situ ada wilayah yang disebutkan dalam Taurat, ada wilayah yang ada batu hitamnya dan wilayah yang dipenuhi dengan pohon kurma. Jadi sampai hari ini di seluruh Saudi itu belum ada yang bisa menyaingi Madinah, ya, dari perkebunan kurmanya. Banyak sekali. Ya, saking banyaknya kurma sampai unta dan kuda yang mereka tunggangi pun itu mengkonsumsi kurma. Ya, nanti kita akan lihat di perang Badr, Abu Sufyan itu berhasil mengetahui bahwasanya pasukan muslimin sudah sampai di wilayah Badr karena mereka menemukan, Abu Sufyan menemukan kotoran unta, itu ada kurmanya, ada biji kurmanya. Jadi Abu Sufyan tahu ini berarti unta dari masyarakat Madinah, gitu. Berarti pasukan muslimin sudah sampai di wilayah ini, gitu. Jadi sampai atau saking banyaknya masalah ini. Tapi intinya adalah orang-orang Yahudi sangat mengetahui. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal benar Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal, ya, anak-anak mereka. Jadi mereka tahu betul. Nanti akan lebih banyak kita bahas di pertemuan-pertemuan kita ini. Lalu yang kedua, kejadian yang kedua adalah ibunya Nabi SAW Aminah melahirkan Nabi SAW tanpa ada kesulitan sedikit pun. Dari pertama hamil, ya, sampai melahirkan semuanya mudah. Semuanya mudah. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahkan Aminah waktu melahirkan tidak menggunakan tenaga orang lain. Ya. Artinya melahirkan begitu saja. Melahirkan Nabi SAW keluar gitu. Dan sangat mudah. Tidak menggunakan kalau kita sekarang bidan atau dokter. Gitu. Yang ketiga adalah Nabi SAW telah lahir dalam keadaan mengangkat kepalanya ke arah langit seakan-akan orang sedang berdoa.
Jadi waktu Nabi SAW lahir, itu langsung kepalanya menghadap ke langit, tangannya ke langit, seakan-akan sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini banyak sekali diangkat oleh para ahli sejarah. Kemudian selanjutnya juga yang keempat adalah Nabi SAW lahir dalam keadaan terkhitan. Jadi sudah terkhitan dengan sendirinya. Kemudian juga yang kelima, Nabi SAW telah lahir tidak terbebani lagi dengan tari pusar. Tidak ada lagi tari pusarnya. Kalau kita kan masih nunggu seminggu, 2 minggu baru jatuh sendiri kering, ini enggak. Memang lahir dalam kondisi sudah sempurna. Ya. Sampai kelima berita ini sampai kepada Nabi SAW. Maaf, keempat berita ya. Karena yang satu tadi masalah Hasan bin Thabit. 4 berita ini waktu sampai kepada Abdul Muttalib. Tentang Aminah melahirkan tanpa kesulitan. Nabi SAW mengangkat kepalanya ke langit seakan-akan sedang berdoa. Beliau terkhitan dan tidak ada lagi tali pusarnya, gitu kan? Itu waktu sampai berita tersebut kepada kakek beliau, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat senang dan ia berkata, sungguh pada anakku ini terdapat perkara besar. Nanti ini orang jadi orang penting nih, nggak mungkin sembarangan seperti ini keadaannya. Lalu Abdul Muttalib membawa bayi Nabi SAW ke Ka'bah saat baru lahir dan ialah yang memberikan namanya Muhammad. Ada rahasia di sini nama Muhammad. Nama Muhammad ini dulu tidak dikenal oleh masyarakat Arab. Jadi nama Muhammad itu sebenarnya bukan nama Arab. Bukan nama orang Arab awalnya. Setelah Nabi SAW dinamakan Muhammad, barulah diketahui atau masyhur nama tersebut. Dari mana kisahnya? Muhammad ini beranjak kisahnya dari Abdul Muttalib, kakek beliau. Suatu hari pernah keluar bersama dengan 3 orang sahabatnya. Yang pertama Sulaiman ibn Mujazi'. Ini temannya Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib pernah keluar ke negeri Syam jauh sebelum Nabi SAW lahir. Itu dengan 3 orang sahabatnya. Sahabatnya dia Sulaiman ibn Mujazi', Hulailah ibn Hajij, dan Himran ibn Rabi'ah. Bersama Abdul Muttalib. Ya, 4 orang ini keluar ke negeri Syam. Semuanya sahabat dekat gitu. Pada saat tiba di negeri Syam ini berada di utara Jazirah Arab, negeri Syam. Ada Yordania, Palestina, Lebanon, dan Syria sekarang. Dulu menjadi satu wilayah namanya Syam. Lalu mereka bertemu dengan salah satu pendeta Nasrani. Dan pendeta Nasrani ini bertanya kepada mereka, dari mana kalian? Abdul Muttalib dengan teman-teman bilang, kami dari Jazirah Arab. Maka pendeta itu spontan langsung berkata, nanti akan keluar dari negara kalian atau dari jazirah atau pulau kalian itu seorang nabi terakhir bernama Muhammad. Jadi ternyata riwayat sahih ini menjelaskan kepada kita Muhammad SAW. Nama Muhammad itu disebutkan dalam Injil. Dan ini terhapus sekarang, kan gitu. Dihapus. Nama Ahmad, nama Muhammad semua dihapus dalam Injil. Dan kita tahu waktu Injil ditulis pertama kali itu setelah 600 tahun Nabi Isa AS diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Baru ditulis dan itu ada 600 lebih Injil. Nanti setelah adanya masa kekuatan penguasaan pendeta terhadap kerajaan-kerajaan Romawi, barulah diadakan revisi Injil. Dan akhirnya tertinggal sekarang di dunia ini yang selalu dipakai 4 macam Injil yang setiap tahun direvisi. Direvisi sesuai dengan maunya mereka gitu. Dan ini sudah tidak benar. Termasuk dari 600 Injil itu semuanya itu menyebutkan nama Ahmad dan Muhammad. Semuanya menyebutkan. Dan sampai hari ini masih ada yang terjaga di tangan kita yang bernama Injil Barnabas. Jadi Injil Barnabas itu sampai ada terjemahan bahasa Indonesia itu ada disebutkan nama Ahmad dan Muhammad. Ahmad dan Muhammad. Tapi saya sarankan jangan beli. Kenapa? Karena Anda harus sibukkan diri baca Quran, bukan baca Injil. Nggak usah. Nggak usah repot-repot, Ustaz saya mau beli, saya mau tahu di rumah saya, nggak usah, nggak perlu. Nggak perlu, karena kita bukan disuruh untuk tilawah Injil atau mencari bahan Injil, nggak usah. Karena informasi yang kita butuhin dalam Injil sudah ada dalam Al-Quran, cukup itu saja. Kita baca Quran aja, sudah sulit untuk mengkhatamnya. Bisa khatam sehari? Nggak bisa. Sulit kan gitu. Maka kita lebih baik nyibukkan diri dengan kitab kita sendiri. Cukup kita imani ada Nabi Isa dan Injil kitabnya, ada Nabi Musa dan Taurat kitabnya. Baik, intinya adalah nama Muhammad SAW adalah rahasianya diambil dari kitab Injil yang awal dan disampaikan oleh pendeta Nasrani.
Dan ini menandakan Muhammad bukan nama asli orang Arab. Bukan nama asli orang Arab. Yang keenam, kejadian pada saat lahirnya Nabi SAW adalah goncangnya istana Raja Kisra. Raja Kisra ini istilah bagi raja yang menguasai wilayah Faris, Persia. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku tentang Persia, itu kerajaannya Irak, Iran, Afghanistan, gitu kan. Kemudian Uni Soviet secara keseluruhan, semua masuk wilayah Persia dulu. Masuk kekuasaan Persia. Dan kerajaan yang paling besar di zaman itu adalah Persia. Kemudian datang, maksudnya luas wilayah kekuasaannya. Kemudian datang wilayah Romawi. Wilayah Romawi. Jadi dua negara adik kuasa istilahnya pada saat itu. Mungkin sama dengan zaman kita beberapa tahun lalu Amerika dengan Uni Soviet di dunia ini gitu kan. Tapi yang jelas seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah pada saat Nabi SAW lahir, maka tiba-tiba saja istanahnya Kisra itu runtuh ya di istana tersebut, goncang dan merusak atau rusak 14 baris ya terasnya. Ya. Jadi teras-teras istananya itu yang besar-besar itu runtuh 14 tanpa sebab. Ya, tiba-tiba saja rubuh gitu. Melihat kejadian tersebut, Kisra, raja pada saat itu, khawatir lalu ia pun bermusyawarah dengan peramal-peramalnya. Dia punya banyak peramal. Ditanyakan, ini apa ini? Apa kejadiannya? Kenapa ada seperti ini? Lalu mereka menebak-nebak mengatakan, ini ya berarti kekuasaan negara Faris tinggal 14 raja saja. Lalu si Raja Faris itu yang Kisra yang berkuasa bilang, kalau 14 raja masih lama. Artinya setelah saya meninggal, anak cucu saya datang, baru yang ke-14 runtuh gitu. Ternyata setelah dia meninggal, terjadi perebutan kekuasaan di wilayah Faris antara anak-anaknya sendiri. Maka dalam kurun 4 tahun saja sudah 10 orang raja yang berkuasa. Dan terakhir memang runtuh kerajaan ini di zaman ya Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar radhiyallahu anhu itu berhasil meruntuhkan seluruh wilayah Faris masuk wilayah Islam. Masuk wilayah Islam. Jadi Afghanistan, Rusia, semua itu ya, Iran, Irak menjadi wilayah Islam. Dan Umar bin Khattab nanti akan kita pelajari di hari-hari beliau insyaAllah. Itu beliau yang membangun kota Baghdad. Beliau yang membangun kota Baghdad sebagai kota ilmu sebenarnya pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Intinya adalah 14 teras ini runtuh. Ya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, akan ada segelintir kecil dari umatku yang akan merebut wilayah Kisra. Dan disebutkan dalam sejarah memang pada saat memasuki istana Raja Kisra, itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu cuma ada 12 orang sahabat saja yang masuk dan merebut kekuasaan tersebut. Ya, dikenal dengan Darul Bayda, istana putih yang sangat besar di zaman itu ya. Dan itu penuh dengan kekayaan-kekayaan yang luar biasa. Nanti akan kita bahas juga insyaAllah di zaman Umar radhiyallahu anhu. Intinya runtuh 14 ya teras tersebut di lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu yang ketujuh, padamnya api sesembahan kaum Majus. Kalau dikatakan kaum Majusi berarti penyembah api. Jadi sekarang ini di dunia pun masih ada penyembah-penyembah api tersebut ya, kaum Majus. Dulu di zaman itu ada di wilayah antara Yaman dengan wilayah Persia, itu api yang sangat besar. Setiap hari mereka selalu melemparkan kayu bakar di situ sehingga terus menyala sepanjang tahun. Dan mereka menyembah api itu. Waktu Nabi SAW lahir tiba-tiba mati api tersebut. Tidak ada hujan, tidak ada apa. Dan mereka pada saat mau bakar kembali nggak pernah bisa. Maka api itu berhenti. Ya. Sampai tidak pernah lagi dibakar dan disembah. Yang kedelapan, kejadian adalah hanyutnya air sungai ya, yang diagungkan oleh Kisra. Dimandikan air itu maka bisa ya hilang sedihnya dan beragam macam keyakinan. Mereka agungkan sekali sungai tersebut dan itu hanya boleh ya diambil airnya melalui izin Kisra. Subhanallah, waktu Nabi SAW lahir airnya jadi kering sungai itu. Jadi nggak ada lagi alasan mereka untuk menyembah sungai itu. Ya, ya sungai dinamakan sungai yang dikuasai oleh Kisra. Ya, sungai yang diagungkan. Kemudian yang ke-9 adalah
kisah tentang Halimah Sa'diyah, ya, kisah tentang menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di sini kita akan bahas bagaimana prosesi Nabi SAW disusui oleh Halimah dan berapa lama beliau tinggal di sana bersama Halimah. Tapi sementara Halimah mengambil Nabi SAW, banyak keajaiban yang terjadi. Tradisi kaum Quraisy dulu, mereka setiap kali lahir bayinya selalu disusui dan dibesarkan selama 2 tahun, ya, awal umurnya di luar kota Mekah, tepatnya di pemukiman kaum Badui. Kaum Badui itu pemakaman masyarakat yang tinggal di pedalaman sekali. Ya, kalau kita sekarang mungkin di Indonesia di pegunungan, gitu kan? Di pegunungan atau di daerah padang pasir ini. Ada alasannya. Alasannya kenapa orang-orang Arab Mekah itu memberikan anak-anak mereka disusui di daerah padang pasir. Ini kita bisa bayangkan ya, ini di zaman dulu. Bagaimana dengan zaman kita sekarang sebenarnya? Alasan-alasannya sesuatu yang masuk di akal. Yang pertama adalah agar agar anak-anak, ya, asli Quraisy itu tetap menjaga bahasa Fusha namanya. Apa itu bahasa Fusha? Bahasa Arab asli. Al-Quran yang Bapak Ibu baca sekarang itu tertulis dalam bahasa Fusha. Jadi orang Arab ini punya 2 bahasa Arab, ya. Ada bahasa Fusha, itulah dalam Al-Quran, dan ada bahasa Ammiyah. Ammiyah itu bahasa pasaran. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lagi ke Mesir, orang Mesir punya dialek sendiri, itu bahasa Ammiyah namanya. Nanti orang Sudan punya dialek sendiri, Tunis, Jazair, Maroko punya dialek sendiri, orang Syam punya dialek sendiri, orang Saudi punya dialek sendiri, Yaman punya dialek sendiri. Semua punya dialek, itu namanya bahasa Ammiyah. Bisa saja mereka tidak saling faham satu sama yang lain. Mirip kalau kita sekarang Indonesia sama Malaysia, ya. Kalau kita tidak biasa bahasa Melayu bingung juga gitu kan. Ya, jadi mereka menggunakan kalimat-kalimat yang aneh bagi kita. Saya dulu waktu tahun 89 pertama ke Mesir, kebetulan paman saya nikah sama orang Malaysia, istri beliau. Itu waktu kami baru datang gitu kan, baru masuk rumah, terus istrinya bilang, ini budak-budak sudah tiba. Saya sama sepupu saya bisik-bisikan, kita dibilang budak gitu. Padahal sebenarnya maksudnya anak-anak gitu kan. Nah ini contoh saja, beda dialek tapi bisa salah faham kan gitu. Nah sama itu, dalam bahasa Arab sama begitu. Jadi orang Mesir sama orang Saudi itu beda dialeknya. Bisa juga kalimatnya sama tadi, bahasa Melayu dengan kita itu. Gitu. Tetapi mereka tersatukan dengan bahasa Fusha. Nah bahasa Fusha inilah yang Allah gunakan atau turunkan Al-Quran dalam bahasa itu, yang dikenal dengan bahasa Quraisy. Nah kelebihannya orang-orang Quraisy pada saat itu menjaga bahasa Fusha itu. Mereka menjaga, makanya Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa itu, Fusha, ya. Nah orang-orang Badui juga, terutama orang-orang Arab di padang pasir asli, mereka pakai bahasa itu. Mereka pakai bahasa itu. Maka zaman itu kan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak jemaah haji yang datang. Pernah antum masih ingat kisahnya ya? Jemaah haji datang dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Ibrahim meninggal pun, sampai di zaman Nabi SAW orang masih pergi haji, gitu kan? Dan sampai hari kiamat nanti sudah menjadi hukumullah, itu haji tetap dikerjakan walaupun dengan beberapa retorika yang berbeda, gitu kan? Ada beberapa hukum yang berbeda dengan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi intinya karena banyaknya jemaah haji datang seperti sekarang, orang-orang Arab sendiri sepakat bahasa Arab yang paling kacau, tanda kutip ya, itu bahasanya orang Mekah. Kenapa? Karena sebentar ada orang Pakistan datang dialek Pakistan, ada orang Indonesia datang pakai bahasa Indonesia, ada orang dari mana datang pakai bahasa, dan orang Mekah itu bisa menguasai beberapa bahasa dan mempengaruhi bahasa mereka. Jadi makanya kalau Bapak Ibu lagi ke Mekah atau ke Madinah beda, kalau Bapak Ibu ngerti, orang Mekah itu beda dialeknya dengan orang Madinah. Ya, lebih cenderung lebih kasar, lebih cenderung agak teracak kalimat-kalimatnya gitu kan, kalau masyarakat Mekah. Intinya adalah pertama agar bahasa Fusha mereka terjaga, karena di wilayah Badui itu masih terjaga bahasa tersebut ya. Sementara kota Mekah sering kedatangan jemaah haji yang akhirnya ya mencampur baurkan bahasa mereka. Kemudian yang kedua, kesehatan, karena udara yang masih sangat baik, juga anak-anak mereka belajar hidup susah, belajar hidup apa adanya. Ini bayangkan kota Mekah waktu itu masih rumahnya dari tanah liat,
gitu kan? Belum ada polusi seperti sekarang. Mereka sudah pikirkan udaranya beda dengan padang pasir, gitu kan? Ya karena memang secara medis terbukti begitu ya. Udara yang dihirup itu kalau memang jauh dari polusi sehat, ya. Kemudian didukung dengan makanan yang baik, maka juga akan menjaga kesehatan, gitu kan? Juga agar mereka belajar hidup susah. Karena di padang pasir serba harus dicari, airnya susah. Mereka belajar di Mekah masih banyak fasilitas untuk bisa didapatkan. Saat Nabi kita Muhammad SAW lahir, secara kebetulan wanita-wanita Badui dari suku Sa'diyah. Suku Sa'diyah ini dari suku Arab yang berada di padang pasir. Kalau tidak salah sekarang jaraknya sekitar 80 km dari kota Mekah. Ya. Jadi mereka masih ada sampai sekarang suku ini. Ya, sampai sekarang mereka masih ada. Mereka memang selalu menawarkan jasa-jasa mereka, jasa menyusui itu di zaman tersebut kepada masyarakat Mekah. Karena kondisi ekonomi masyarakat Mekah itu masih lebih baik daripada mereka dan mereka hidup dari situ. Jadi dengan menyusui anak masyarakat Mekah selama 2 tahun, itu maka mereka akan dibayar. Mereka akan dibayar. Salah satu dari wanita tersebut ya, yang terkenal dalam sejarah Islam akhirnya adalah Halimah Sa'diyah. Sa'diyah adalah nama sukunya, ya. Dan juga dia datang kebetulan waktu itu bersama suaminya yang bernama Harith. Nama suaminya Sa'diyah ini. Keadaan Halimah dan suaminya waktu itu sangat miskin dan mereka pas-pasan hidupnya. Saat tiba di Mekah, ya, masing-masing dari wanita-wanita Sa'diyah ini keliling untuk mencari anak-anak yang siap untuk disusui. Mereka semua keliling, ya. Dan pada saat tiba di rumah Aminah, mereka nolak. Tidak ada satu wanita pun dari wanita Sa'diyah ini yang mau menyusui Nabi SAW waktu itu. Termasuk Halimah. Awalnya. Kenapa? Karena tidak ada ayahnya. Nggak ada yang bayar nanti. Gitu. Mereka anggapannya begitu. Jadi semuanya menolak. Dan akhirnya mereka semua keliling kota Mekah. Ini awal sejarahnya ya. Sampai semuanya sudah mendapatkan ya anak susuan kecuali Halimah. Waktu Halimah ini teman-temannya semua sudah dapat dan mereka sudah niat mau pulang ya untuk mulai tugasnya istilahnya. Maka Halimah sedih, dia nggak dapat anak susuan, gitu kan? Suaminya pun berkata kepada dia, coba aja kamu ambil anak yatim itu, siapa tahu justru jadi berkah buat kita. Gitu. Halimah pun akhirnya ya mengambil Nabi alaihissalatu wassalam. Ada sebuah kisah ringan di sini. Waktu Halimah datang dari kampungnya, itu ke sekarang aja kalau sekitar 80 km, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan kalau kecepatan 80 km mobil atau 100 km baru sampai 1 jam gitu kan. Zaman itu naik unta, naik keledai, itu sangat lama gitu kan. Nah Halimah ini tidak punya kendaraan waktu itu kecuali keledai-keledainya sangat kurus. Teman-temannya dia ini saking kurusnya keledainya pada saat sedang jalan menuju ke Mekah, Halimah selalu di belakang sama suaminya dan suaminya tidak bisa naik bersama dia, pegang talinya gitu kan. Sampai mereka berkata, "Hai Halimah cepatlah, kau terlambatkan kami." Karena di padang pasir itu kalau orang berpisah sedikit bisa kehilangan jejak, nggak bisa lihat kemana arahnya. Apalagi kalau ada di dalam sebuah gurun, kita nggak bisa tahu ini kan arahnya kemana. Maka Halimah pun selalu berusaha untuk mempercepat. Yang terjadi adalah setelah Halimah ya, mengambil Nabi SAW waktu mereka mau pulang ke sana, baru dipegang dan niat mau mengambilnya, itu keledainya jadi kuat dan pada saat pulang ke kampungnya mendahului teman-temannya semua. Sampai teman-temannya semua bilang, "Hai Halimah, bukan ini keledai tadi yang kau pakai datang gitu." Ya. Halimah mengatakan, "Iya." "Lalu apa yang kau kasih makan dia?" Gitu kan. Kata Halimah, "Saya tidak kasih apa-apa." Gitu. Maka Halimah pun lebih dulu sampai ke perkampungan daripada teman-temannya. Ini diantara kisah-kisah yang diangkat oleh para